kabar anak-anak? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 2, subtema 1, udara bersih bagi kesehatan. Kita ambil untuk yang MUPEL IPA. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Cukup. Nah, pada muatan IPA kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan hewan itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Contohnya, ada cacing tanah, ini karena berada di tanah, maka alat pernapasannya menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Kemudian serangga, ini bernapas menggunakan paru-paru. Caranya adalah ketika serangga mengambil oksigen, kemudian masuk menuju ke hidung, selanjutnya menuju ke tenggorokan dan ke paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Air yang banyak mengandung oksigen itu masuk melalui mulut ikan, kemudian masuk ke insang. Selanjutnya amfibi atau hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya katak. Ini ketika di air menggunakan insang, ketika dia di darat bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian reptilia ini bernapas menggunakan trakea. Untuk alurnya adalah oksigen menuju ke stigma, kemudian ke trakea dan menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya burung, ini sistem pernapasannya adalah bernapas menggunakan paru-paru, saat terbang menggunakan pundi-pundi udara. Alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Betul. Nah, perhatikan alur pernapasan manusia berikut. Ketika udara masuk ke tubuh, kemudian menuju ke rongga hidung, selanjutnya menuju ke trakea, kemudian ke bronkus, kemudian menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru nanti terjadi proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida yang terdapat pada alveolus ya. Selanjutnya udara yang kotor atau yang mengandung CO2 itu menuju ke bronkus, kembali ke trakea, kemudian kembali ke rongga hidung dan udara keluar dari tubuh. Perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya berikut. Hidung, ini fungsinya sebagai penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Jadi ketika kita bernapas, barangkali ada kotoran yang masuk, maka di hidung itu disaring terlebih dahulu. Kemudian juga terjadi penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Kemudian trakea atau tenggorokan ini sebagai penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Kemudian penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Paru-paru ini terdiri dari bronkus, bronkiolus dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Sementara untuk bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Proses pernapasan pada manusia. Proses ketika menghirup udara. Ini yang pertama, udara masuk melalui hidung. Selanjutnya, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar.
4. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, ini dengan kita tampilkan dengan bagan atau gambar ya. Selanjutnya, proses pernapasan pada manusia ketika menghembuskan udara. Pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan. Kemudian udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, untuk jelasnya kalian lihat gambarnya ya. Seperti itu. Nah, untuk tugas kalian ini nanti silahkan dikerjakan LKS halaman 6 aktivitas 3 IPA KD 3.2 nomor 1 sampai 5 dikerjakan di LKS. Kemudian kerjakan juga LKS halaman 8 aktivitas 1 IPA KD 3.2 nomor 1 sampai 5 dikerjakan di LKS. Jika nanti tidak cukup, jawaban bisa ditulis di selembar kertas dan kemudian ditempelkan di LKS. Saya kira pertemuan pada kali ini cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.